Halo semuanya, selamat siang semuanya. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman semua di Facebook saya. Dan pastinya siang hari ini sesuai dengan tema tentang public speaking for kids. Dan hari ini saya didampingi oleh anak-anak yang luar biasa dari kelas 5 SDK Sumarekon Bekasi. Di sini saya ada Brian. Halo Brian. Halo Brian. Oke, dan juga ada Dimitri. Halo Halo, Dimitri. Sir. Halo, Sir. Selamat pagi. Oke, juga Selamat siang. ada Naldo. Halo Naldo. Halo, Sir. Selamat siang. Ya, oke. Halo Albert. Halo, Star. Selamat siang. Selamat siang. Nah, teman-teman semua, pastinya bahwa kita tidak asing lagi dengan istilah public speaking. Dan mungkin kita selama ini berpikir bahwa public speaking hanya untuk orang dewasa. Namun ternyata SDK Sumarekon Bekasi mengadakan public speaking untuk peserta didiknya. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang singkat dengan anak-anak dari SDK Sumarekon Bekasi ini yang mengikuti ekstrakurikuler public speaking. Oke, nah kira-kira siapa duluan yang mau cerita kenapa kalian mau memilih mengikuti ekskur public speaking ini dari pihak sekolah? Siapa dulu nih? Ayo. Saya, Sir. Oke, Halo, Naldo. Sir. Gimana, Naldo? Kenapa mau mengikuti? Pertamanya dikasih pilih ekskor. Setelah itu, ekskornya dikit nggak ada ekskor seru-seru. Tapi mikir-mikir lagi ada ekskor public speaking, ya udah saya ikut aja. Siapa tahu seru, Sir. Oh, jadi karena melihat tidak ada yang seru-seru ya, dan melihat public speaking siapa tahu seru gitu ya. Siap, Oke. betul, Sir. Oh, jadi apa nih, Naldo melihat keseruan itu seperti apa nih, Naldo? Kalau sekarang udah mulai public speaking yang ngerasa seru aja pelajarannya gitu. Pelajaran yang seru ya. Apa yang pelajari nanti kita akan tanyakan lebih lanjut ya, para pemirsa ya. Nah, Albert, ya kenapa Albert mau mengikuti public speaking nih? Memilih ikut ekstrakurikuler ini? Ya, karena awalnya gini, Star. Jadi awalnya kan ada plan ekskul, nggak seru semua. Public speaking juga aku kira bahasa Inggris. Oh. Jadi itu, gegetan. Memang aku bisa bahasa Inggris, tapi nggak terlalu bisa. Ketika tahu, pokoknya bahasa Indonesia dan seru banget. Oke, awalnya menyangka bahasa Inggris ya. Oke, siap. Kalau gitu Dimitri bagaimana Dimitri? Kalau aku ya Sir, kalau pas mau ketemu ekskur kan ada banyak pilihan. Aku pikir seperti tahun-tahun yang lalu ekskurnya. Tapi ternyata tahun ini berbeda. Aku pikir nggak ada yang seru Sir, tapi aku pilih antara dua. Yang pertama aku pilih public speaking, dan kedua itu DKV Sir. Nah, pas aku join public speaking ini aku pikir kan nggak bakal seru. Aku pikir ini kayak apa, tapi pas diberitahu oleh orang tua saya itu aku jadi ceria banget Sir, semangat banget. Jadi aku lebih pilih public speaking ini Sir. Oh gitu. Emang orang tua kamu beritahunya ekskul public speaking ini seperti apa Dimitri? Aku pikir nanti kayak apa ya Sir, kayak nulis-nulis gitu Sir. Kayak nulis-nulis gitu. Oke. Siap. Kalau Brian, gimana Brian? Kenapa memilih ekskul ini? Jadi begini, dulu saya melihat ekskurnya ya ada ekskur DKV dan saya memikirkan DKV itu seru. Tapi orang tua saya bilang pada saya, mendingan kamu public speaking aja biar soalnya kamu tuh jago ngomong. Akhirnya saya ikut aja public speaking. Akhirnya ya sekarang mulai seru ya anak-anak ya. Oke, ini sesuatu yang menarik ya. Jadi kalian semua ternyata dapat pilihan-pilihan ekstrakurikuler, justru memilih dan ada yang dapat pertimbangan dari orang tua dan alhasil ikut pertimbangan dari orang tua tersebut ya. Nah, apa aja sih yang kalian pelajari dari ekstrakurikuler public speaking sampai saat ini gitu? Apa saja telah kalian pelajari ini? Kalau tadi kan kita mulai dari Naldo nih, kita sekarang mulai dari Brian. Gimana Brian? Apa aja yang kamu pelajari? Pertama saya belajar seperti cara berbicara dengan yang benar, posisi duduk,
kemudian belajar tentang perspektif diri sendiri, seperti yang saya pernah ajarkan, ya yang memberi saya manfaat juga, sangat bagus manfaatnya dan saya bisa menggunakannya. Oke. Mana yang paling dari semua yang telah kamu pelajari nih, mana yang paling kalian sukai? Yang Sir memberitahu teknik pada saat waktu itu, Sir, yang agar suara kita lebih bulat. Oh, untuk suara lebih bulat ya kalau Naldo ya. Kalau dari Brian gimana, Brian? Oke, Brian kayak masih ada bicara. Kalau Dimitri gimana, Dimitri? Kok buat aku sih, Sir, sama kayak Naldo. Jadi kita bisa tahu teknik-tekniknya bagaimana gitu, Sir. Oke, dengan mengetahui teknik-tekniknya ya. Kalau Iya, Albert? Sir. Yang dipelajari di public speaking itu cara kita bicara dengan benar, intonasinya gitu, Sir. Dan juga kita bisa jadi YouTuber, jadi presenter. Dan kita tidak malu saat bicara di depan seperti ini. Banyak orang yang menonton. Oke, wah keren sekali Albert. Kalau Brian sih tadi apa yang paling Brian di pelajaran? Ya, saya lebih suka belajar ekspresi muka dan perspektif diri sendiri. Oh, kenapa Brian? Karena kamu agak berbeda sendiri nih daripada yang teman-temannya. Kenapa? Iya, soalnya perspektif itu kadang-kadang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kita baru belajar sepeda roda 2, kita punya 2 perspektif. Kita agak jatuh atau kita jatuh. Nah, dulu saya juga pernah kayak gitu, tapi saya bingung. Akhirnya saya diajarkan untuk memilih perspektif yang cocok dengan diri kita sendiri. Oleh karena itu, saya hari ini memilih untuk berani supaya tidak jatuh. Akhirnya saya berhasil. Nice, dan keren, ekspresi wajah juga. Oke. Nah, tadi sempat disinggung Albert ini tentang YouTuber dan untuk mempresentasikan. Nah, saya mau tahu dulu nih, kalian yang YouTuber siapa nih? Kalau nggak salah dengar ada yang YouTuber juga nih. Ayo, siapa yang jadi YouTuber? Ada yang punya YouTube? Ini semuanya ini semuanya punya YouTube, Sir. Oh, semuanya punya YouTube. Oke, bisa ceritakan YouTube kalian isinya apa dan apa hubungan manfaat dari public speaking dengan YouTube-nya kalian? Mungkin dari Albert ya. Silakan Albert. Waktu itu sebelum public speaking, 1 minggu sebelum public speaking, aku baru buka YouTube. Dan itu aku masih acak-acakan bolak-balik gitu, dan aku masih share screen, aku belum pakai video langsung tangan kan, Sister. Dan saya ngomongnya suara saya sendiri, belum suara yang benar ya. Saya sangat mengajarkan public speaking. Akhirnya saya udah terbiasa dari YouTube, Sister. I see. Keren Albert. Kalau gitu, kalau Dimitri gimana, Dim? Ya, aku punya YouTube ya, Sir, tapi dalamnya tentang game. Aku bikinnya ini sebelum public speaking juga, Sir. Setelah aku ekskur public speaking, aku nggak bisa bikin YouTube lagi, Sir. Lebih fokusnya ke public speakingnya, Sir. Jadi, tapi aku nanti juga masih mau bikin YouTube-nya. Sekarang udah tahu tekniknya bagaimana, Sir. Nanti mau bikin lebih bagus lagi, Sir. Siap, keren. Jadi untuk YouTuber game ya, Dimitri ya. Kalau Brian, gimana Brian? Jadi dulu saya pernah membuat YouTube channel dan sekarang saya sudah tidak melakukan YouTube lagi karena ya saya tab saya rusak dan saya tidak bisa melakukan vlog lagi, jadi saya berhenti. Dan public speaking ini sangat berguna karena dia melatih kita untuk berbicara dengan benar. Misalnya saya pernah ajarkan kita ngomong tuh harus jelas, ekspresi wajah juga harus dilakukan. Gitu. Oke, thank you Brian. Kalau Naldo bagaimana nih, Naldo?
Kalau saya semenjak public speaking ini saya belum pernah ngabar video gara-gara mikir kontennya susah. Waktu dulu pas kelas 3 dari kelas 2-an saya sudah ngebuat YouTube. Pas kelas 3 video saya itu yang paling baik ditonton tuh yang waktu itu review Hot Wheels, dan saya sekarang udah ke tutorial aja. Dulu kalau nggak salah yang review Hot Wheels saya pernah diledekin pas kelas 3 soalnya saya pakai baju Tayasar, dan itu viewersnya langsung naik menjadi 97. Dan sekarang ya viewers tutorial saya sudah menjadi 270. Wow, keren ya. Viewersnya langsung naik sekali jadi 200-an ya. Oke. Nah, ada lagi nggak dari kalian yang ingin bercerita nih, keseruan apa saja yang kalian pelajari selama di kelas ekskul public speaking? Keseruannya. Yes, keseruannya Keseruannya apa? seru sekali. Seru Gimana? sekali kita diajar. Seru sekali setelah kita diajar berbicara, kita ribut-ribut sedikit. Sama di ekskul ini tidak pernah terjadi sesuatu yang aneh-aneh, dan misalnya kalau di ekskul lain aku dulu pernah dimarahin karena ya biasa salah ya, tapi di ekskul ini kita semua udah ribut-ribut ya, memang begitulah cara ngomong public speaking. Saya kalau Yes, saya sih serunya di public speaking tekniknya enak. Abis itu ngajarin saking enaknya kagak inget waktu. Setelah itu gara-gara enaknya itu gara-gara Mr. Habit baik banget Ci. Kerasa cepat. Seru lagi sering bertanda. Oke, siap. Ada lagi mungkin Dimitri? Sir, keseruan dari ekskul ini ya, Yes. Sir. Pasti seru banget, Sir. Aku nggak mau kayak habis-habis gitu, Sir. Ekskul ini mengajari kita bahwa aku juga dulunya kan masih penakut gitu, Sir, di depan umum atau di depan kelas. Kalau udah public speaking ini, aku jadi lebih berani gitu, Sir. Kalau aku tidak memilih ekskul ini dulunya, terus ada virtual presentation sama kayak kemarin lombanya, Sir, pasti aku canggung banget, Sir. Nanti nggak bakal lolos gitu, Sir, kayaknya. Wah, jadi dulu canggung, sekarang udah nggak canggung ya, Dimitri ya? Iya, Sir. Dulu canggung banget. Oke, sekarang jadi berani tampil dong ya? Iya, Sir. Keren, keren. Kalau Brian, bagaimana Brian? Keseruan yang saya dapat dari public speaking Yes. ini ya, Sir. Jadi menurut saya seru itu mengajarkannya cara-cara yang berbeda. Misalnya saya ajarkan ekspresi wajah, saya akan praktekkan. Dan saat pertama kali public speaking dimulai, itu saya menunjukkan sulap dengan suara yang lantang, dan itu juga membantu saya dalam suara yang lantang dalam melakukan presentasi. Dan saat saya mengikuti lomba presentasi ini, ya saya lancar ya, tapi nggak menang, nggak apa-apa lah. Oke, nggak menangnya nggak apa-apa ya, karena masih proses latihan ya Brian ya. Yang penting sudah bisa presentasi dengan lancar dan suara lantang ya. Keren sekali. Oke, nah kira-kira nih, manfaat public speaking apa saja yang benar-benar kalian sekarang rasakan dan kalian alami perubahannya secara signifikan dalam diri kalian? Selain tadi kan Dimitri dulunya canggung, sekarang nggak canggung. Nah, ada lagi nggak hal-hal lain yang Dimitri alami gitu? Aku alami ya, Sir, kan karena tahun ini ada wabah virus corona ya, Sir. Yes. Jadi mesti belajar dari rumah elektronik. Dulunya aku nggak tahu cara duduk posisi benarnya bagaimana, Sir. Karena aku mengikuti ekskul public speaking dan dikasih tahu, Sir, caranya bagaimana, tekniknya bagaimana. Jadi aku sekarang lebih tahu gitu, Sir, cara duduknya, posisinya yang mana. Nggak boleh ada yang gerak-gerik terus gitu, Sir. Oke, siap. Thank you, Dimitri. Jadi semakin salah satunya adalah tentang posisi duduk ya. Keren sekali. Kalau Albert, bagaimana Albert? Kalau aku sih, ya kan, tadi waktu itu kan awalnya kan aku kan gini, aku cita-cita pengen jadi orang pemimpin, Sister.
Tapi aku bingung kalau aku pidato gimana nih? Aku ragu mau ngomong apa. Kalau diem doang nanti kan terganggu. Cita-citaku jadi batal. Akhirnya aku diajarkan berpidato di sini Mister, di public speaking. Calon-calon pemimpin semua. Ya, berarti sekarang Albert sudah bisa berpidato ya? Ya, dan tidak takut lagi. Dan tidak takut untuk berpidato. Oke, keren. Nah, Nalda gimana, Nalda? Kalau saya sih, Sar, public speaking tuh enak lah, Sar. Bikin penasaran. Seperti Dimi, dulu saya juga sepas lagi PJJ, pelajaran jarak jauh, saya juga nggak tahu ini duduk saya asal-asalan, laptop di mana-mana taruhnya. Ya gara-gara public speaking, pas pertama saya masuk, saya menjadi tahu kalau duduk yang benar seperti apa, dan juga posisi kamera dengan hidung sejajar. Badan juga tegak. Siap, keren ya Naldo ya, sekarang sudah bisa mempraktekannya ya. Brian, bagaimana Brian? Jadi banyak sekali manfaat yang saya dapatkan. Salah satunya adalah dulu saya pernah ikut lomba pidato, tetapi saya kalah karena saya canggung banget waktu itu, dan akhirnya setelah saya belajar public speaking, saya menjadi tidak canggung lagi, menjadi lebih berani lagi. Dan kedua, karena cita-cita saya adalah Menteri Ekonomi, tentu saja seorang menteri itu harus bisa berpidato kepada rakyat-rakyatnya. Oleh sebab itu saya mulai belajar public speaking supaya bisa. Oke, ini keren sekali Brian ya, cita-citanya Menteri Ekonomi. Nah, kalau Dimitri cita-citanya apa, Dimitri? Aku sih cita-citanya itu belum tahu juga ya, Sir. Masih beda-beda gitu, Sir. Dari ini pindah ke sini, dari ini pindah ke sini juga, Sir. Kalau pertama pengen jadi tentara, mau jadi tentara. Terus mau jadi astronot. Pas mau jadi astronot, pengen lagi jadi tentara gitu, Sir. Oke, berarti jadi antara dua itu. Oke, antara astronot sama tentara ya. Siap, keren sekali. Iya, kalau Naldo gimana, Naldo? Kalau dulu kan saya itu pertamanya pengen jadi tentara. Tentara kelihatannya kuat, tapi saya mikir-mikir lagi, tentara kelatihannya itu terlalu kuat dan mungkin menakutkan juga, Sir. Habis itu saya pindah lagi ke bermain bola. Terus aku bilang ke orang tua saya dan tidak diperbolehkan karena sepak bola itu berbahaya. Saya sekarang lebih ke atlet bulu tangkis. Oke, jadi cuman sekarang ke badminton ya. Siap. Kalau Albert? Kalau awalnya aku bercita-cita menjadi dokter awalnya. Terus lagi terus berjalannya waktu, aku lihat seru juga kok jadi teknisi minyak setelah. Tapi akhirnya aku lihat di buku-buku, aku kan sering baca buku robot setelah. Akhirnya aku juga pengen jadi pembuat robot. Terus aku udah naik pesawat terbang, aku pengen jadi pilot. Terus ya udahlah, daripada begitu, mendingan aku punya robot jadi pesawat, terus aku punya banyak duit deh gitu. Oke, jadi sekarang ingin bisa menciptakan robot gitu ya, untuk terus bisa bikin pesawat dan punya banyak uang ya, Albert. Oke. Menurut Albert sendiri nih, public speaking ini bisa nggak membantu Albert dalam mencapai cita-citanya Albert? Ya bisa, Sister. Jadi kalau diwawancarain aku bisa berani, jadi aku nggak takut. Seperti yang saya bilang tadi, Sister. Oke, keren sekali ya. Jadi bisa membuat Albert semakin berani saat ada wawancara. Kalau Naldo bagaimana, Naldo? Sebagai seorang atlet nantinya. Kalau seorang atlet nantinya saya ingin menjadi seperti Kevin Sanjaya, Sir. Itu atlet bulu tangkis idola saya, Sir. Kenapa tuh ingin seperti Kevin Sanjaya? Keren dia, Sir. Smash-nya kencang, habis itu dia menjadi
pemain bulu tangkis nomor 1 di dunia, mengharumkan negara Indonesia. Oke, terus kira-kira dengan menjadi seperti Kevin Sanjaya, apakah public speaking bisa membantu kamu seperti itu? Bisa sih, Sir, kayak support gitu. Kayak kalau setiap kali dia main, aku nonton ya, justru makin membuat saya pengen menjadi seperti dia, Sir. Walaupun kalau dia lawan Jepang, kemungkinan bisa kalah. Oke, siap. Kalau Dimitri bagaimana, Dim? Kalau aku ya, Sir, kalau udah jadi gede, public speaking ini pasti bisa membantu, Sir. Bisa juga sama kayak Albert, aku diwawancara dan juga bisa mendengarkan lebih baik ke orang-orang, Sir. Itu, Sir. Siap, keren sekali ya. Jadi bisa membantu untuk bicara juga di depan orang sama untuk mendengarkan lebih baik ya ternyata ya Dimitri ya. Nah, kalau Brian bagaimana, Brian? Untuk jadi seorang menteri ekonomi. Iya, untuk menjadi seorang menteri ekonomi seperti Sri Mulyani, public speaking ini menurut saya sangat berguna karena seorang menteri pasti mempunyai suatu konferensi pers. Jika tidak kalau misalnya kita nggak bisa ngomong, kita gimana kan ngomongnya? Kalau misalnya kita ngasal-ngasal, duduknya nggak sopan, ngomongnya nggak sopan, ya berguna sekali nih, Sir. Karena menurut saya banyak manfaat yang saya dapatkan sejak saya mengikuti public speaking. Saya mulai berani lagi untuk mencoba hal yang lebih susah, Sir. Terima kasih. Oke, thank you so much, Brian. Jadi bisa sangat membantu sekali ya untuk jadi seorang menteri ekonomi masa depan. Keren. Nah, bisakah kalian memberikan contoh untuk pengenalan diri singkat untuk sebagai menunjukkan bahwa inilah kemampuan public speaking-nya kalian, apalagi setelah kalian latihan di ekstrakurikuler public speaking dari sekolah. Oke, siapa yang mau duluan memperkenalkan diri secara singkat? Saya boleh, Sir? Oke, kalau bisa sekalian nggak cuma memperkenalkan diri Brian ya, tetapi juga berikanlah beberapa patah kata. Oke, siap? Roomsnya buat Brian, silahkan Brian. Selamat pagi menjelang siang. Nama saya Brian. Saya merupakan anak didik dari Mr. Happy dalam ekskul public speaking. Menurut saya ini sangat berguna karena public speaking ini membantu saya untuk berbicara dan percaya diri untuk ya seperti saat kita berbicara kepada orang lain, kita interaksi terhadap satu kelompok, kita sendiri terhadap satu kelompok, ya dan lain-lain dan macam-macam interaksi yang dapat membantu saya, dan public speaking ini juga dapat membantu saya membantu saya dalam cita-cita di masa depan saya. Terima kasih. Oke, thank you so much Brian, keren sekali. Dan sekarang Albert, silakan Albert. Oke, Sir. Jadi sebelum saya menceritakan tentang public speaking, nama saya Albert Prisadi Putranami dari STK Penama Semaikan Bekasi. Saya menyampaikan kalau public speaking memang bagus dan ini sangat menyenangkan untuk anak-anak yang ingin cita-cita tinggi, tapi harus ikut public speaking karena kenapa? Kalau tidak seperti itu nanti kalian akan susah ngomong di depan. Dan kalau kalian tahu semua presenter di Indonesia ini semuanya memakai public speaking. Mulai dari MC bola, wasit, semuanya. Bahkan ya pramugari juga memakai public speaking tentunya. Akan memalukan jika tidak memakai public speaking. Terima kasih, itu saja, Sir. Oke, thank you so much Albert. Dan sekarang ke Dimitri. Silahkan Dimitri.
Bentar ya, saya oke. Ya, Dimitri silakan. Oke, Sir. Halo, teman-teman yang sedang menonton live podcast ini. Hari ini saya akan menceritakan tentang public speaking. Perkenalkan, nama saya Dimitri Immanuel Arya Satya atau AR. Di ekskul ini saya mempelajari bahwa kita bisa berkomunikasi dengan baik bersama teman-teman atau orang lain yang lebih tua. Jika kalian belum mengikuti ekskul ini, kalian harus mengikuti ekskul ini karena bisa membantu kalian untuk masa depan juga. Terutama jika kalian yang dulunya masih canggung-canggung dan masih takut di depan umum. Dulu juga saya begitu, takut. Setelah ekskul ini, saya telah diubah menjadi tidak takut lagi. Itu saja, Sir. Terima kasih. Oke, thank you so much, Dimitri. Dan Naldo, silahkan Naldo. Oke, selamat datang di live streaming hari ini. Saya Naldo, peserta didik dari Mr. Happy. Hobi saya adalah bermain game dan olahraga. Olahraga yang saya suka bermain bulu tangkis, game yang saya suka Among Us. Oke, sudah, Sir. Singkat sekali, Naldo. It's okay, thank you. Yep. Dan pastinya adalah teman-teman semua, para pemirsa semua, bahwa public speaking itu sangat bisa dimulai dari usia berapapun, seperti yang dialami oleh para anak-anak ini. Oke, kita tanya Brian, umur Brian berapa ya, Brian? Umur saya 10 tahun. 10 tahun ya. Saya sudah bisa berbicara sekitar umur 2 tahun, dan saya bisa berbicara kepada teman-teman dari mama saya umur 5 tahun sampai 6 tahun. Oke, thank you so much, Brian. Kalau Dimitri sekarang umurnya berapa, Dim? 11 tahun ya, Sir. Oke, Dimitri 11 tahun. Thank you, Dim. Kalau Naldo? Saya 10 tahun, Sir. 10,5. 10,5 ya. Thank you. Kalau Albert? Saya 10 jalan 11 karena Februari saya akan ulang tahun. Dikit lagi Natal kan. Jadi pasti dikit lagi ulang tahun. 10 tahun lewat 11 bulan gitu ya. Dan 10 jalan 11. Dan teman-teman semua, para pemirsa semua, bahwa dengan usia 10 tahun, 11 tahun, kalau kita melatih kemampuan public speaking, seperti yang dikatakan anak-anak ini, Brian, Dimitri, Naldo, dan Albert, bahwa akan menjadi lebih percaya diri dan pasti akan bisa melihat dari perspektif yang berbeda, memiliki fokus yang berbeda, dan mereka tidak hanya melihat kegagalan, tidak akan melihat masalahnya saja, tapi bisa melihat hal yang lain, hal yang positifnya. Dan mereka juga pastinya tidak canggung lagi untuk berbicara di depan umum. Oke, nah selain tadi kalian bisa berpidato, ada hal lain lagi kah yang kalian pelajari gitu? Albert, gimana? Cara bicara sopan. Oke, cara yang bicara yang sopan. Apalagi Albert? Contohnya gini, cara bicara yang sopan itu contohnya salah permisi, bukan seperti minggir, bukan. Lain itu, ya lain itu bisa berpidato, tadi cukup sih, bisa ya. Oke, terus Naldo bagaimana? Kalau aku sih, Sir, yang berguna bagi kehidupan sehari-hari seperti yang waktu itu Sir ngajarin nada yang satu kalimat beda nada, beda arti. Setelah itu rasa pede sih. Oke, jadi tentang penekanan kata ya. Wah, luar biasa sekali. Naldo masih ingat. Dimitri, ada lagi Dimitri? Yang seperti kemarin juga Mister ajarkan yang di hari Kamis, kita juga bisa membuat ekspresi wajah, Sir. Bisa jadi acting, bisa juga kalau kita mengikuti drama dan disuruh misalnya acting sedih, kita bisa berakting sedih menggunakan ekspresi sedih, Sir. Begitu, Sir. Siap. Nah, Brian, benar. Bagaimana dari Brian nih?
Seperti yang dikatakan Albert dan Dimitri, pertama saya bisa mengucapkan kata saya mengucapkan kata-kata yang sopan, seperti misalnya saya ingin pergi ke toilet, saya ngomong pardon, saya mau ke toilet dulu, sama yang kayak tadi Dimitri melakukan ekspresi-ekspresi yang ekspresi acting yang seperti benar-benar terjadi, dan itu sangat membantu saya. Oke, thank you. Dan di sini mungkin Albert memberikan contoh untuk tadi penekanan kata yang bisa berbeda makna, beda penekanan kata, berbeda arti ya. Mungkin Albert bisa kasih contoh, silakan Albert. Contohnya kalau ini nyambung nggak pakai koma, gini. Anjing makan ayam mati. Terus yang pakai koma tengah-tengah, anjing makan ayam mati. Komanya di ujung, anjing makan ayam mati. Terus ada komen di awal, anjing makan ayam mati. Gitu, Ustaz. Oke, thank you Albert atas contohnya. Oke. Selain ini semua, kalau nggak salah kan juga mempelajari untuk bagaimana menjadi seorang wartawan ya, untuk jadi seorang interviewer nih. Kira-kira dari anak-anak ada yang bisa memberikan contoh? Siapa yang ingin menginterview siapa? Saya, Sir. Saya ingin mewawancara Naldo. Oke, Brian mewawancari Naldo. Oke, silahkan. Tentang atlet. Yes, boleh. Ya. Tentang atlet, silahkan. Selamat pagi pemirsa yang sudah datang pada podcast kami. Hari ini saya Brian Timur Ilmaraja akan mewawancari Naldo Hernando dengan tema atlet. Selamat siang Naldo Hernando. Hari ini saya akan menanyakan pertanyaan tentang atlet. Silahkan. Siapa atlet sepak bola favorit Naldo? Pemain sepak bola favorit saya adalah Cristiano Ronaldo asal Portugal. Mengapa Anda menyukai Cristiano Ronaldo? Karena tendangan dia yang sangat kuat. Apa Anda memiliki atlet sepak bola lain yang disukai? Lionel Messi mungkin. Mengapa Anda menyukai Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dua-duanya? Kalau Cristiano Ronaldo dia ngegoceknya jago. Kalau Lionel Messi raga kurang-kurang. Jika Anda dapat memilih di antara Ronaldo dan Messi, dua pilihan Naldo, siapa yang akan Anda pilih? Sudah pasti saya memilih Cristiano Ronaldo. Oke, terima kasih Naldo. Sama-sama. Terima kasih pemirsa yang sudah menonton podcast kami. Terima kasih. Oke, thank you so much Brian dan Naldo. Keren ya. Semakin lancar ternyata tekniknya sudah semakin dikuasai, keren ya. Dan pastinya pada pemirsa semua bahwa masih banyak hal lagi yang dipelajari dan masih banyak yang dilatih di dalam public speaking ini. Seperti yang tadi ditunjukkan, dipresentasikan adalah tentang mengerti bahwa perbedaan penekanan kata akan sangat berpengaruh. Dan sejak kecil kita harus mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya hal tersebut. Bahkan juga mengajarkan kepada mereka tentang yang namanya mengerti yang namanya menginterview dengan baik, bertutur kata dengan baik dan lancar. Dan ini keren sekali ya. Kita bisa lihat tadi bahwa Brian dan Naldo tidak putus dalam bertanya jawab. Ini keren sekali. Dan selalu timbul ide-ide bentuk bertanya jawab. Padahal tidak disiapkan ya. Ini tidak ada persiapan untuk mereka harus menginterview ini. Ini baru dadakan dan mereka sudah bisa langsung melakukan. Ini keren sekali loh. Di luar skenario padahal. Oke, Albert katanya ingin menambahkan beberapa hal. Silakan Albert. Jadi public speaking itu seru dan kalian tidak akan menyesal. Saya aja kaget
Kalian tahu game yang sekarang lagi muncul, Among Us? Di public speaking kita main itu, dan tidak jarang ada guru yang bermain itu. Bahkan ketika kami mau bermain Mobile Legends, pokoknya mister kami ranknya sudah tinggi, sudah melebihi kita. Ini seru banget soal public speaking ini, sehingga kita berbicara, belajar serius, dan kita juga ada bermainnya. Itu saja, Stan. Oke, thank you so much Albert. Dan Brian masih mau menambahkan, silakan Brian. Menurut saya ya, pemirsa-pemirsa yang sedang menonton podcast kami, ini public speaking ini dia ini sangat seru dan tidak membosankan bagi anak karena metode yang digunakan dalam public speaking ini berbeda-beda. Jadi tidak selalu metode yang dilakukan sama. Dan guru dan muridnya juga mempunyai hubungan yang sama. Misalnya tadi kata Albert, kita main Among Us, Mr. Happy juga main Among Us, kita main Mobile Legends, Mr. Happy juga main Mobile Legends. Jadi mempunyai hubungan yang sama. Terima kasih. Oke, thank you Brian. Ada lagi yang ingin menambahkan? Dimitri mungkin? Sudah Sir, itu aja Sir. Sudah pokoknya menyenangkan jika kalian mengikuti public speaking. Oke, jadi sangat menyenangkan sekali ikut public speaking ya. Dan para pemirsa semua bahwa ini sangat luar biasa sekali ya, STK Sumarekon Bekasi sangat mendukung perkembangan peserta didik. Sangat-sangat membantu sekali untuk mereka berkembang dan mengkreasikan hidup dan melatih untuk bisa mencapai cita-cita mereka. Public speaking bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga dari usia anak. Sejak usia dini, mereka harus belajar seperti yang telah kita lihat yang mereka alami saat ini. Ini sangat keren sekali dan pastinya, dan thank you so much sudah bergabung semua di acara ini. Tidak terasa waktu sudah 37 menit lebih. Dan kita akan ketemu lagi di next session dengan orang yang berbeda. Whoops, sayang sekali tadi Dimitri terpental kemungkinan koneksinya. Dan kita ketemu lagi di next event. Sayonara dan bye-bye. Thank you semua. Thank you Brian, Albert, dan Aldo. Serta Dimitri yang terpental. Terima kasih, Sir, untuk waktunya, Sir. Terima kasih, Sir, untuk waktunya.